أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di atas keimanan, di atas Islam, di atas pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW sampai akhir ajal menjelang kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada satupun jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali beliau telah menjelaskannya kepada kita, dan tiada satupun jalan yang dapat menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Ta'ala kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita darinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana kita sudah sampai kepada poin yang ke-48 ya, dalam kitab di halaman 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kufruhum bi ayatillahi jumlatan. Kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala secara umum. Al-mas'alatu tsaminatu wal arba'una, masalah yang ke-48, al-kufru bi ayatillahi, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini merupakan poin yang ke-48 dari perkara-perkara jahiliyah, sikap-sikap orang jahiliyah. Disebut mereka jahiliyah, orang-orang yang jahil karena mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala atau meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, yaitu kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka menentang terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kufur terhadap Taurat, kufur terhadap Injil, terhadap Zabur, dan terhadap kitab suci Al-Quran. Mereka tidak meyakininya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tapi yang mereka lakukan malah beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk memohon, meminta, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala semata. Mereka malah berdoa, meminta perlindungankah atau ingin sesuatukah, memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan agar memohon syafaat hanya dari Allah Ta'ala. Mereka meminta syafaat kepada selain Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka agar kecintaan, rasa takut, taat mereka murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah takutnya, ketaatannya, cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan berlaku sombong darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Allah Ta'ala tidak akan bukakan bagi orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala pintu-pintu langit. Kapan ini? Saat nyawa mereka dicabut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bara bin Azib misalnya, hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang bagaimana datangnya malakul maut menjemput roh manusia, ya, dari mulai, karena ya, kalau antum baca itu Masya Allah, kita ini satu persatu itu akan merasakan bagaimana malaikat maut akan mendatangi orang untuk mencabut nyawanya. Kedatangannya itu tergantung orang tersebut, apakah orang ini adalah termasuk orang-orang yang baik atau orang-orang yang buruk. Jika orang ini baik, maka di samping malaikat maut ini bersamanya malaikat-malaikat rahmat yang membawa kain kafan beraroma harum. Berbeda dengan orang-orang kufur yang datang adalah malaikat-malaikat keburukan yang membawa kain kafan yang buruk dan beraroma busuk, sangat busuk. Akan dicabutlah nyawa kita dimulai dari bagian kaki, sehingga rasa sakit itu membuat bagian kaki itu menegang. Kalau yang pernah mungkin menyaksikan bagaimana kondisi sakaratul maut akan lihat gitu. Kecuali mayat yang kondisinya sudah sangat lemah, ya, ketegangan itu kurang. Tapi kalau malaikat yang dalam kondisi fisiknya masih lumayan kuat, bisa dilihat itu kakinya tegang, gitu ya, tegang gitu. Sakitnya luar biasa. Wallah alam, Anda belum pernah rasain. Kalau pernah ya nggak bisa cerita gitu. Artinya begitulah Nabi kita SAW menjelaskan tentang kematiannya. Inna lil mauti sakarat, ya, kematian itu punya sekarat, luar biasa sakitnya. Jadi kaki terus naik ke atas sampai ke bagian kepala, sehingga kalau kita melihat mayat itu matanya akan naik ke bagian atas, karena mata itu mengikuti diangkatnya roh sampai kan bagian terakhir lepas dia. Begitu dia. Kalau mayat orang soleh, ya, mayat ruh dari orang-orang soleh, lepasnya itu hanya seperti tetesan air yang mau jatuh dari ujung daun. Pernah lihat ya, air menetes, itu kan sampai ujungnya itu agak tertahan sedikit, baru netesnya, tes, nah lepas. Nah begitulah orang-orang yang soleh. Agak tertahan memang, itulah sakitnya di situ dia, tapi sebentar aja. Beda dengan orang yang maksiat, ya. Nyawa yang buruk ini lepasnya seperti digambarkan itu, karena begitu malakul maut datang, nyawa ini seperti tidak mau ditarik, ya, tidak mau dilepas, takut luar biasa melihat rupa malaikat maut yang begitu buruk. Begitu juga melihat malaikat yang menyertainya juga buruk-buruk semua, maka nyawa ini pun ketakutan untuk keluar dari tubuhnya. Makanya Rasulullah SAW gambarkan seperti apa? Seperti menarik besi yang punya gerigi, dimasukkan ke dalam benang kusut, yang benang ini dibasahi oleh air. Bayangin gimana beratnya itu.
Antum punya besi yang bergerigi, masukkan ke benang kusut, sudah basahin lagi benangnya ini, kan seratnya luar biasa itu. Tapi malaikat nggak peduli, mau seperti apapun nyawa ini berondok di dalam badan itu akan dicabut secara paksa. Masya Allah, yang mudah dari orang soleh itu saja menggelepar kakinya saking betisnya itu akan nampak tegang. Apalagi yang matinya seperti itu. Wallah alam. Makanya kadang naudzubillah min dzalik kita saksikan ada orang-orang yang sampai telinganya keluar darah, sampai hidungnya keluar darah. Padahal nggak ada kejadian apa-apa gitu. Nah mungkin wallah alam, mungkin saking begitu pedihnya ditariknya nyawa itu sampai cairan pun keluar dari bagian-bagian tubuhnya. Baik, jadi setelah nyawa itu keluar, langsung malaikat yang menyertai tadi. Kalau malaikat yang membawa rahmat, kebaikan, langsung diselimuti dengan kain kafan yang aromanya harum tadi, dibawa ke atas ke langit. Begitu juga yang nyawanya buruk juga langsung dikafani dengan kain yang buruk tadi dan baunya luar biasa, bawa ke langit. Kalau yang soleh begitu dibawa ke langit, diminta izin untuk dibukakan pintu langit, maka malaikat langit pun menjawab, ini siapa? Aromanya harum. Nah, maka malaikat pun menyebutkan ini Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang terbaik, disebutkan pernah di dunia, Fulan bin Fulan. Wah, disambutlah oleh para malaikat terus sampai menghadap Rabbul Alamin, barulah turun lagi ke dunia karena belum saatnya masuk surga, belum lagi, balikkan lagi ke alam kuburnya, masuk dia dikembalikan ke alam barzakh. Nah, di alam barzakh inilah baru dia akan berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir untuk menghadapi fitnah kubur, ya, untuk menghadapi pertanyaan kubur. Beda lagi dengan nyawa dari orang-orang yang zalim, ya, orang-orang fajir, orang-orang yang meninggal dalam kondisi buruk. Maka setelah ia diselimuti dengan selimut kafannya yang buruk dan beraroma busuk, naik ke atas langit, diketok pintu langit. Siapa ini? Aromanya sangat busuk sekali. Disebutkanlah Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang paling buruk ketika di dunia, dan tidak dibukakan pintu. Tidak dibukakan pintu oleh malaikat penjaga langit. Busuk baunya, nggak usah masuk. Akhirnya apa? Malaikat yang bawa tadi pun udah kejijian sama dia, campakkan aja, melayang dari atas langit itu sampai jatuh ke alam barzakhnya, ke alam kuburnya. Yang nggak tahu gimana rasanya, ya, turun dari berapa, ketinggian berapa juga wallahu a'lam di alam itu. Yang jelas sangat mengerikan. Orang ini pun ya namanya dicampakkan dari tempat yang tinggi, jatuhnya entah berapa kecepatannya itu, wallahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu itu. Jatuh sampai ke alam barzakh, kemudian setelah itu dia menghadapi fitnah kubur, ya, pertanyaan kubur. Nah itulah, ini tafsiran dari ayat ini. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sungguh orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami dan berlaku sombong darinya, tidak akan dibukakan pintu langit untuknya. Itu tadi, enggak mau malaikat membukakan pintu langit untuk menerima nyawa tersebut. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berlaku sombong, ya, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Ta'ala, sehingga resikonya nanti itu tadi, nyawa itu, roh itu akan dicampakkan oleh malaikat, nggak diterima masuk ke langit, begitu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 23, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap
pertemuannya kepada Allah Ta'ala, ya tidak yakin kepada hari berbangkit, mereka adalah orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Artinya apa? Ketika mereka mati dalam kondisi seperti itu, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka waktu hidupnya tidak yakin bahwasanya dia akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan amalnya, mereka akan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang dia tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, di mana semua makhluk waktu itu dinaungi oleh Allah Ta'ala, mendapat bantuan dari Allah Ta'ala, diberikan syafaat dari sana sini. Orang-orang yang kufur tidak berhak mendapatkan bantuan itu sama sekali, tidak berhak. Maka seperti jadi misalnya bab syafaat itu adalah yang mendapatkan syafaat ini tidak semua orang, ya. Dari satu sisi syafaat itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala semata, ya. Adapun makhluk yang memberikan syafaat itu sesuai dengan izin Allah Ta'ala, orangnya itu dapat izin. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW akan bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa lama beliau sujud itu, sampai akhirnya Allah Ta'ala memberikan izin. Ya Muhammad idfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta, kamu minta apa akan diberikan, wasfa' tu syafa', dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan disetujui. Itu. Jadi Rasulullah SAW pun memberikan syafaat itu atas izin dari Allah Ta'ala, bukan langsung, enggak, izin dulu, karena Allah Ta'ala yang memiliki syafaat itu. Nah kemudian syafaat itu sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak syafaat itu tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Siapa yang Allah Ta'ala ridhoi? Ahlu tauhid, orang-orang yang meninggal dalam kondisi mentauhidkan Allah Ta'ala, dalam kondisi kokoh hatinya di atas kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak semua orang dapat syafaat. Jangan ngarep mau sepanjang hidupnya berdoa, mendatangi ini itu, minta kesana kemari syafaat, tapi kalau dia tidak dalam satu syarat saja, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala, tidak berbuat syirik, itu tidak terpenuhi, jangan ngarap. Jangan ngarap syafaat dari manapun, walaupun mungkin ya seandainya dia mengucap, seandainya dia bertauhid, maka mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Seandainya dia bertauhid, maka dia mendapat syafaat dari saudara-saudaranya, dari anak-anaknya, ya. Karena mungkin ya anaknya orang-orang hebat, anaknya penghafal Al-Quran, anaknya orang-orang soleh, ya. Tapi kalau kondisinya seperti Nabi Ibrahim dengan ayahnya, nggak bermanfaat. Mau anaknya Nabi saja pun nggak ada manfaatnya. Kalau dia suaminya adalah orang soleh seperti Nabi Lut alaihissalam, suaminya seorang nabi, tapi karena dia kufur kepada ayat Allah Ta'ala, tidak ada manfaatnya. Mau ayahnya orang soleh sekalipun seperti Nabi Nuh alaihissalam misalnya, tapi karena kekufurannya, ayahnya yang seorang nabi pun tidak bermanfaat. Jadi semua itu tidak akan bermanfaat kalau bukan ahli tauhid, bukan seorang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi jangan berharap syafaat. Nah itu, jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita mati dalam kondisi menjaga tauhid kita, menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dengan itu insya Allah ya insya Allah syafaat dari Nabi, syafaat dari teman-teman kita, dari orang tua, dari anak-anak, ya. Apalagi syafaat dari Allah Ta'ala, tentunya syafaat kubronya, kita bisa diselamatkan dari api neraka. Maka jaga tauhidnya, cari ilmunya, ya. Hindari perbuatan syirik, kenali syirik itu, kenali betul-betul ini syirik, ini nggak boleh dilakukan, sehingga Anda terlepas dari perbuatan syirik. Kenali tauhid itu, sehingga apa? Anda tahu dengan ini tauhid akan semakin kokoh, dengan begini tauhid akan terjaga. Itu makanya harus betul-betul kenal
Karena bukan main-main, itu pertaruhan. Anda berbuat syirik, mati dalam kondisi seperti itu, jangan harap dapat bantuan secuil pun. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwasanya lebih baik pelaku dosa besar sekalipun, tapi dia mati dalam kondisi terjaga tauhidnya, tidak berbuat syirik, daripada seorang yang katanya ahli ibadah tapi mati dalam kondisi syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, seorang ahli maksiat, pelaku dosa besar sekalipun, tapi mati dalam kondisi tauhidnya terjaga, tidak berbuat syirik, masih mungkin dapat syafaat, dapat pertolongan. Tapi yang katanya ahli ibadah sekalipun, sholatnya rajin sekalipun, baca Qur'annya rajin sekalipun, kalau mati dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dan tidak bertaubat dari perbuatan itu, tidak ada harapan untuk tertolong. Maka kan pertaruhannya adalah menjaga tauhid sampai mati. Itu dia. Kita menjaga, moga-mogahan ya, kita ini beramal, berzikir, sebenarnya nggak muluk-muluk sih, nggak banyak-banyak banget cita-citanya. Ingin hanya ketika mati itu ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling dijaga. Jangan sampai mati itu yang diucapkan malah marah-marah kepada orang. Jangan sampai mati itu mengucapkan kata-kata kotor. Mati itu yang diucapkan malah tentang dunianya, hartanya. Mati itu yang diucapkan malah nama ini, nama itu, ya kan? Karena kita saja ikhwah, kita ya, karena kan tahu orang latah ya, orang refleks. Itu kata-kata yang diucapkan ketika latah, ketika refleks. Kata-kata apa? Yang sering dia ucapkan, yang sering dia pikirkan. Refleks dia, ya kan? Ketika dia dalam kondisi kepepet, dalam kondisi kejepit, yang diingatnya adalah yang biasa dia ingat. Itu dia. Ada kan? Perhatikan kadang orang sakit masih teringat kebunnya lagi. Kebun mana kebun? Udah sakit, sekarat gitu, tak lagi bisa. Yang ditanya apa? Kebun mana kebun? Panennya udah keluar. Mobil semana mobil tuh? Udah masuk bengkel apa belum? Astagfirullah. Kondisi ente itu udah cengap-cengap gitu kan, udah di ujung tanduk, masih inget kebun lagi, masih inget kerbau lagi, inget ini itu lagi, udah mau mati wak gitu kan, sedikit lagi itu umur gitu. Alah, ini kan bentar aja, ntar lagi sehat nih. Itulah, untuk urusan harta manusia itu nggak ada istilah tua, nggak ada. Untuk urusan harta nggak ada istilah tua. Umur boleh tua, tapi urusan duit muda. Jangan tanya, ya kan? Manusia itu tumbuh besar bersama dengan kecintaannya kepada dunia. Makin tua, makin kuat cintanya kepada dunia. Jadi nggak benar, salah prediksi kalau orang mengatakan nanti aku tua baru tobat. Waduh, berat PRNT kan? Itu berat, itu berat. Karena yang umumnya adalah makin tua tuh makin cinta dunianya, nggak ingat mati. Jangan sangka orang makin tua itu makin ingat mati. Istilah tua-tua keladi itu bukan isapan jempol. Orang-orang yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada dakwah, benar, makin tua cintanya kepada dakwah, cintanya kepada ilmu itu makin menjadi-jadi. Lihat para ulama tuh, sampai tua sakit-sakitan punya dipikirkan apa? Yang dipikir tentang bukunya, yang dipikir tentang ngajar lagi, pengen bersama murid-muridnya, pengen membahas kitab lagi. Begitu kalau cinta. Tapi kalau dari muda itu dididik adalah dunianya dan dunianya, ya benar, sampai tua pun penyakitan pun yang dipikir masih dunianya. Jadi jangan berpikir enak-enakan saja. Orang ini tergantung bagaimana kondisinya di masa muda. Itulah yang akan nempel sampai tua.
Jangan sangka semudah itu orang kan. Kayaknya enak lah Ustaz, kemarin tuh ada orang mudanya, wah saya kenal hancur-hancuran di masa mudanya itu. Tiba tua, rajin ke masjid, ya kan, rajin infak segala macam. Belum tentu Pak, belum tentu itu. Sholatnya belum tentu benar, sholatnya belum tentu diterima, infaknya belum tentu ikhlas. Karena jaganya itu berat. Kalau nggak disanding dengan ilmu, kalau nggak ditopang dengan tauhid kepada Allah Ta'ala yang kokoh, berat amal itu, berat. Nggak semudah-mudah itu. Betapa banyak orang di usia tuanya, oke lah jadi penghuni masjid, oke lah jadi penghuni penjaga masjid, jadi BKM masjid. Lihatlah, tapi cinta duanya belum tentu hilang. Gontok-gontokan dua infak, ya kan, rebutan jabatan BKM, ya kan? Belum lagi ini dan itunya, pengen dipanggil imam masjid, ya kan. Iya, memang secara zahir kayak begitu gitu kan. Tapi lihatlah, cinta dunianya itu nggak hilang, hatta di dalam masjid gitu. Padahal masjid ini tempatnya ibadah, sarana kita untuk meraih pahala. Justru malah orang-orang seperti itu, cinta dunianya makin kuat. Susah kalau nggak dibangun dari usia muda, itu berat. Berat kalau nggak dibangun dari usia muda. Tapi insya Allah pemuda-pemuda yang tumbuh di atas menuntut ilmu, dari muda saja sudah rajin menuntut ilmu, rajin ibadah, insya Allah orang seperti ini diharapkan di masa tuanya pun masih kokoh di atas itu. Yang masa mudanya bagus saja tuanya banyak tergelincir, konon lagi yang masa mudanya udah tergelincir, tuanya wallahu alam. Berat. Karena menjaganya itu berat, menggiringnya berat. Kenapa orang merasa ringan? Karena nggak tahu ilmunya. Orang semakin tidak kenal syaitan, semakin sepele sama syaitan. Orang yang nggak kenal iblis, semakin sepele sama iblis. Ya kan? Nggak terasa itu jadi kawan. Orang yang sepele terhadap menjaga niat, makin sepele, ya kan? Orang yang nggak ngerti tentang bagaimana susahnya menjaga ikhlas, makin sepele kepada ikhlas itu. Orang yang makin sepele dalam beramal, makin tidak berilmu dalam mengamal, maka semakin sepele kepada amal itu. Dianggapnya mudah. Padahal di hadapan Allah Ta'ala ada orang yang dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala, merasa amalnya itu sudah sebesar gunung. Iya, dia merasa sholat rajin, puasa rajin, sumbangannya sana sini, wah, merasa amalnya itu sudah sebesar gunung. Ternyata ditimbang oleh Allah Ta'ala di atas mizan, bobotnya tidak ada. Gede memang, tapi nggak ada bobotnya. Mau bilang apa? Kayak gulali, apa ya gulali itu namanya tuh? Gede kayaknya ya kan? Yang apa, gula-gula itu yang warna merah tuh, kayaknya gede. Lah rupanya cuma segini modalnya. Segini dong. Gede luar biasa. Kena air comot segini. Kayak kerupuk kayak gitu kan. Kayaknya gede, tapi satu plastik pun dimakan nggak kenyang-kenyang. Yang ada batuk, banyak minyak gitu. Kayaknya agak gede. Begitulah amal kita. Coba bandingkan, cari batu segede ini sama cari kerupuk satu bal, timbang, beratan mana? Masih batunya juga, kerupuk isinya angin doang. Nah, apa mau amal kita kayak kerupuk? Ya. Itu tadi, hati-hati, jangan merasa amal itu banyak. Karena betapa banyak nanti orang-orang yang di hadapan Allah Ta'ala ternyata amalnya itu tidak ada bobotnya sama sekali. Kenapa bisa demikian? Iya, karena amalnya tidak didasari dengan ilmu, sehingga dia nggak tahu. Pikirnya dia sholat, ternyata sholatnya tidak sah. Dia nggak tahu, pikirnya dia sholat, padahal dia nggak sadar dari awal sampai akhir sholatnya itu riya kepada Allah Ta'ala, nggak ikhlas niatnya. Dan itu banyak yang seperti itu. Makanya nggak ada bobotnya sama sekali. Perlu kita belajar terus, mengkaji terus, mudah-mudahan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita pelajari.
mana itu syirik sehingga kita hindari, mana itu tauhid sehingga kita pegang teguh itu sampai mati. Karena itu harapan kita mati, ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tutuplah kehidupan dengan kalimat itu. Insya Allah inilah tanda-tanda husnul khotimah. Itu nggak bisa diraih kalau tidak diupayakan seumur hidup. Kayaknya gampang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gampang Ustaz ya, gampang. Tapi pernah nggak lihat orang sekarat sanggup nggak mengucapkan la ilaha itu? Kelu lidah itu, pengen tapi kelu dibuat Allah Ta'ala. Pengen dia mengucapkannya karena dia mungkin pernah dengar, mungkin pernah tahu. Dia pun pengen mengucapkan la ilaha illallah, tapi lidah itu udah kadung kelu, berat. Yang terdengar cuma nggak jelas mau ngomong apa. Ya, coba perhatikan orang-orang yang dalam kondisi sekarat. Kita pengen jelas la ilaha illallah. Itu nggak mudah, ya. Jangan sangka itu hal yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang jahil, kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Sementara orang-orang beriman yakin 100% jika sumbernya dari Allah Ta'ala, sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, jelas kesahihannya, maka tidak ada keraguan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada yang datang, tidak ada yang datang dari sisi Allah Ta'ala perkara yang batil. Tidak ada. Begitu juga yang setelahnya, akibat dari hal itu semua tidak ada yang batil. Sungguh itu turunnya dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Apapun yang datangnya dari Al-Quran, apapun yang datangnya dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, yakini pasti kebenarannya, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Kalau kita belum memahaminya, mungkin akal kita yang belum bisa memahaminya dengan benar. Tapi yakinlah itu hal yang benar. Ya, contoh seperti yang sering anak sampaikan. Ya, salah satunya bagaimana dulu para sahabat bisa yakin terhadap ayat-ayat yang sekarang mudah bagi kita. Misalnya apa, tentang kondisi janin, ya. Dimulai dari dengan setetes air mani menjadi segumpal darah, segumpal daging, tumbuh tulangnya segala macam. Itu di zaman itu, teknologi waktu itu gimana meyakininya? Apa iya ya? Di dalam rahim perempuan itu prosesnya sedetil itu. Ya kalau sekarang gampang, ada alatnya. Dulu gimana meyakininya? Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in banyak mengimani ayat-ayat yang mereka sendiri sulit untuk menalarnya dengan logika di waktu itu. Berat. Antum gimana coba lah ya, bayanginnya waktu misalnya di perang Khandaq itu. Perang Khandaq kan, kalau kita dengarkan kisahnya atau baca atau kisahnya, bagaimana Rasulullah SAW itu waktu itu kan kondisi muslimin masih sedikit, ya. Jarak antara hijrah dengan waktu zaman itu baru beberapa tahun. Masih miskin para sahabat itu. Jumlahnya pun masih belum banyak, belum sampai ribuan jumlahnya, sedikit. Lalu ketika menggali parit itu Rasulullah SAW bayangkan kepada para sahabat apa? Aku melihat istana Kisra, aku melihat istana Romawi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Coba bayangin, kalau nggak iman para sahabat itu kan berat itu. Kalau kayak kita paling ngomongnya apa? Ngayal, gila, itu cemana nih orang itu.
Nih, jumlah masih cuma ratusan orang, kondisi miskin, berhadapan dengan imperiumnya Persia, berhadapan dengan imperiumnya Romawi, yang wah, jauh lah. Arab ini nggak dipandang waktu itu. Lalu kita dijanjiin, para sahabat itu dijanjiin sama Rasulullah SAW akan kuasai Persia, akan kuasai Romawi. Aduh, kalau kita yang hidup waktu itu, waduh, garu-garu itu, ya kan? Ibarat sekarang gitu kan, antum datang, orang sama antum, ini kondisi orang datang gembel, nggak punya apa-apa, lalu menawarkan antum, bang mau investasi bang sama aku bang, yuk bang, aku mau buat bisnis bang, abang tuh dalam 10 tahun ke depan punya apartemen, punya rumah, punya mobil, apa? Antum mau buat, oke bang, invest aku sama kamu, itu dunia gitu. Kira-kira antum mau invest atau ketawain orang itu? Kau siapa gitu? Nah, yalah bagaimana nih? Coba orang ke rumah sakit gila dulu. Kayaknya ada yang perlu diperiksa. Itu kalau tidak didasari iman para sahabat kepada Rasulullah SAW, bisa gila tuh para sahabat waktu itu. Gimana coba bayanginnya? Logikanya nggak masuk gitu kan? Nggak masuk sama sekali. Kondisi miskin, nggak ada apa-apa, hebatnya pun enggak. Diberikan apa? Gambaran akan menguasai kerajaan Romawi Persia itu, aduh, beneran. Itu makanya menunjukkan iman para sahabat waktu itu tuh luar biasa. Dan mereka tuh yakin gitu aja tuh. Diceritai Rasulullah SAW seperti itu, yakin aja itu. Bener, pasti kita kuasai. Yakin aja pula itu para sahabat. Luar biasa imannya itu. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, apalagi kita yang sekarang, kalau nggak beriman kan kelewatan kita ini. Kelewatan. Kejayaan Islam sudah dilalui. Ya kan? Ayat-ayat Allah Ta'ala itu satu persatu nyata di hadapan mata kita. Janji-janji Allah Ta'ala dan Rasulnya satu persatu nyata terjadi di atas muka bumi ini. Ya. Baik janji yang baik ya, tanda-tanda yang baik maupun tanda-tanda yang buruk, itu nyata di depan kita. Masih juga nggak beriman, waduh, nggak tahu lagi, ya kan? Kan udah kelewatan kita namanya itu dalam beriman. Sama seperti dulu yang diazab kaum Nabi Lut, ya kan? Kaumnya Nabi Soleh, gitu kan? Apa yang Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka? Umat yang sebelumnya yang diazab itu belum jauh dari kalian itu. Gimana Nuh ditenggelamkan dulu itu belum jauh dari kaumnya Nabi Hud, ya, dari kaum Nabi Soleh, dari kaum Nabi Lut, itu belum jauh itu kejadian itu, manusia ditenggelamkan seluruhnya itu belum jauh. Baru kemarin tuh di tetangga sebelah gitu. Tapi ini udah kufur lagi tuh, gimana kalian itu? Ya kita tuh lah seperti itu tuh. Kondisi kita tuh mirip-mirip kayak begitu. Kondisi tempat yang diazab, ya kan, yang nggak jauh-jauh dari kita. Kondisi tsunami itu sebagaimana terjadi, kondisi gimana banjir besar-besaran itu terjadi, gempa besar-besaran terjadi, tanah terjungkil balik itu terjadi. Itu kan masih hidup kita tuh, masih hidup walaupun kita nggak di sana, tapi layar itu juga sudah memberikan kita gambaran ngerinya kejadian itu, yang nggak mungkin itu buatan manusia begitu saja, enggak. Itu aja pun nggak membuat kita takut, nggak ada tuh. Tsunami jadi tontonan, ya kan? Oh, kena tsunami kapok lah kan. Syukur tinggal di gunung katanya. Nih gunung meletus, wah, kayak gitu rupanya gunung meletus ya. Syukur tinggal di sini, nggak ada dekat gunung gitu kan. Innalillah. Itulah menunjukkan udah terlalu keras hati kita ini. Sampai ayat-ayat Allah Ta'ala yang luar biasa kayak begitu pun gak membuat kita takut, gak membuat kita bertambah iman. Itulah saking udah bekarat sekali hati ini, sehingga ayat-ayat yang seperti itu pun tak membuat kita bertambah keimanan. Beda dengan para sahabat. Jangankan melihat yang seperti itu, mereka cuma dengar ayat-ayat Al-Quran saja pun meleleh matanya, netes air matanya. Baru dengar ayat-ayat, baru dengar saja itu tentang
ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita hampir tiap hari dengar ayat Al-Quran, tak meleleh juga, ya kan? Nggak meleleh juga. Baca Al-Quran pun nggak bisa nangis sana, itu mana ya gitu kan? Nggak bisa nangis gitu kan tuh. Inilah menunjukkan tingkat keimanan kita yang memang jauh dari para sahabat. Sebenarnya kita perlu sedih dengan hal yang seperti itu. Kok bisa kita sekeras ini hatinya? Untuk menangis saja pun sulit. Untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, untuk takut kepada Allah Ta'ala itu pun berat. Kenapa kok bisa begitu? Nah inilah PR kita untuk cari. Jangan sampai lah benar-benar ini betul-betul tidak ada lagi obatnya untuk kerasnya hati kita, kelamnya hati kita. Mungkin karena maksiat, mungkin karena banyak yang belum kita istighfari, mungkin karena sudah terlalu jauh kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang seperti itu pun kita tidak bisa membaca peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang beriman yakin kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke 49, kufruhum bi ba'di ayatillah. Kufurnya mereka terhadap sebagian ayat-ayat Allah. Al-mas'alatu tasi'atu wal arba'una, masalah yang ke-49, juhdu bi ba'diha, menolak sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ke poin ke-48 adalah kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala secara umum, ya, artinya nggak ada yang diimaninya, betul-betul ditinggalkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Nah ini poin berikutnya adalah separuhnya, karena orang-orang jahiliyah ini pun tingkat kekufurannya beda-beda. Ada yang memang sama sekali nggak mau peduli dengan kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali nggak peduli. Nah ini yang mendingan, nggak mending juga sih, nggak mending ya, karena kita mengkufuri satu ayat saja itu sama seperti kufur kepada semuanya. Jadi nggak mending juga. Mau separuh mau semua itu hasilnya sama dengan sama. Jadi memang ini hanya perbedaan. Ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau peduli dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, ada yang separuh diambil separuh, ditinggalin separuh. Ini adalah kondisinya orang-orang jahiliyah, tepatnya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam beriman kepada Allah Ta'ala dipilah-pilahnya, cocok diambil, nggak cocok campak. Nah gitu dia. Ini cara-cara berimannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Cocok diambil, nggak cocok campak, ya kan? Sesuai dengan target ambil, nggak sesuai dengan target dipinggirkan. Ini hati-hati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab lalu kalian kufur kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berlaku seperti itu di antara kalian kecuali celaka hidupnya di dunia. Dunia aja celaka, apalagi akhirat. Jadi kita kufur kepada satu ayat Al-Quran saja itu sama saja sudah kufur kepada semua ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka tidak ada pilihan kecuali kita beriman seutuhnya. Allah Ta'ala serukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam keselamatan secara utuh. Jadi
Islam itu syariatnya tidak dipilih-pilih. Mana yang cocok aja Ustaz sama anak itu kan. Kalau pas kira-kira anak laksanakan. Kalau nggak cocok kira-kira ya nanti-nantilah itu. Jadi prinsip orang yang mengatakan hijrah itu kan bertahap Ustaz. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Hijrah itu bertahap Ustaz. Ya sekarang anak ngaji dulu. Musik belum bisa Ustaz, masih musik dulu lah. Payah anak ninggalinnya itu. Atau hijrahnya ya masih mending kan Ustaz, anak udah sholat. Dulu anak belum sholat Ustaz. Sekarang anak udah sholat. Jadi ini sabunya gimana? Si payah Ustaz, nanti lah dulu ya. Masih enak nyabu ini gitu kan. Itu hijrah nih ya, iya Ustaz, insya Allah anak mau hijrah gitu kan, bismillah gitu kan. Jadi gimana nih pekerjaanmu sekarang ini kan hasilnya haram nih. Nanti lah Ustaz, satu-satu dulu Ustaz. Nanti kan anak kajian dulu ini. Yang ini ya nanti dulu lah. Insya Allah anak mau berubah gitu. Ini adalah kalimatul haq urida bihil batil. Bisa jadi benar. Niat inti itu benar. Jadi beragama secara bertahap, hijrah secara bertahap. Insya Allah kalau Allah Ta'ala kasih umur, kalau Allah Ta'ala kasih taufik, ya kan, hidayah itu masih melekat, bisa terjadi. Tapi nggak ada yang jamin. Masalahnya nggak ada yang jamin, itu aja. Ya silahkan, mudah-mudahan usiamu panjang, gitu kan. Ya mudah-mudahan ada jaminan besok masih hidup, ya kan. Setahun, 2 tahun lagi masih hidup. Mudah-mudahan. Ada kok teman anak Ustaz, dia bisa kayak gitu. Sekarang alhamdulillah 100% hijrahnya tidak diambil lagi itu semua perkara yang haram ya. Alhamdulillah kawanmu sama ente ya nggak ada yang jamin itu kan. Ada nggak tanda tangan di atas materai sama malaikat maut ya kan. Jangan ambil aku sebelum utuh semua hijrahku itu kan. Nah, kalau ada tanda tangan kontrak di atas materai di depan 2 saksi dan di depan notaris kira-kira gitu, aduh nggak bisa itu ya kan. Ya ente beli tanah aja sama orang berani bayar tuh, harga tanahnya berapa? 100 juta, kasihkan uangnya sekarang. Suratnya kapan? Nantilah, tahun-tahun depan gitu kan. Surat-suratnya gimana? Nantilah itu 2 tahun lagi. Berani nggak bayar? Bang Pai berani? Mobilnya bayar sekarang, serah terima mobilnya, surat-suratnya tahun depan Bang Pai. Bayar berani? Anak kasih mobil anak tuh duitnya sekarang dulu. Berani nggak? Yang dagang mobil aja nggak berani. Mana berani? Duit hari ini, surat barang hari ini juga, ya kan Bang Pai? Iyalah, cemana? Jangankan tahun depan, ditunda besok aja nggak berani kan? Mana berani? Besok aja pun katanya, tinggal besoknya Bang kan. Uang hari ini transfer, besok lah Bang kan, masa nggak kenal sama aku. Surat sama mobil besok lah aku kasih gitu kan. Berani Bang? Wah, spekulasi lah Ustaz katanya gitu kan. Spekulasi lah Ustaz. Besok cabut dia bisa kan? Modal cuma itu. Nggak berani. Lah keurusan hijrah itu nekat banget gitu kan. Urusan dunia aja spekulasinya tinggi kan. Hitungan jam lagi. Ya kan? Serah terimanya nggak bisa telepon-teleponan. Ayo jumpa tengah lah itu, ya Bang ya. Jumpa tengah lah kita palari. Mau di mana? Mau di Pakem, mau di Siantar, ku kejar kan gitu. Nggak peduli kan? Peduli. Yang penting barang tengok, surat jelas, angkat, kasih duitnya. Kan gitu ya. Urusan dunia telitinya luar biasa Mas. Nggak main-main. Tapi urusan akhirat sanggup itu. Padahal dia mati pun nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa, 1 sen pun nggak terbawa, nggak terbawa apa-apa. Jaminan dari mana gitu kan? Tahun depan lah anak baru tinggalkan yang haram-haram ini. Kalau ada jaminannya nggak apa-apa, nggak ada jaminan, sama sekali nggak ada. Bisa hidup tahun depan. Terus ente jamin nggak kondisi iman ente itu masih sekuat sekarang ini gitu kan? Bisa istiqomah seperti saat ini. Karena banyak orang hanya jadi angan-angan doang.
tunda taubatnya, tunda hijrahnya, tunda ini kan. Gak banyak orang itu imannya bisa stabil, naik terus tuh, gak ada. Di atas terus tuh, kadar imannya di atas tuh. Yang ada apa? Naik, besok turun lagi. Turun, naiknya landai, turunnya terjun bebas. Seringnya begitu. Naik tuh landai kali, sedikit kali mau naik itu. Rajin sholatnya, infaknya, baca Quran itu landai luar biasa gitu kan. Begitu turun terjun bebas. Yang banyak nih gitu ya. Umumnya begitu, umumnya itu memang. Ya, begitulah. Lalu mau tunda-tunda lagi. Nah, itu cobalah dipikir-pikir lagi baik-baik ya kan. Umur tuh nggak ada jaminan. Iman itu juga nggak tahu kondisinya naik kapan, turun kapan, itu nggak tahu. Ya. Makanya contoh misalnya yang paling disesali oleh manusia ketika kematian itu datang, apa coba? Salah satunya yang paling dia sesali, menunda infak. Ini kan, menunda infak. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat apa namanya itu, Munafikun ya, wa anfiqu min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segera berinfaklah kalian sebelum ada hari di mana datang kepada kalian kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, lalu apa yang dikatakan oleh orang ini? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri aku jeda waktu sedikit aja, bentar aja. Laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematian ini bentar aja, sedikit aja nih, sedikit aja, minta beberapa waktu aja. Apa yang mau dilakukan? Mau pamit sama istrinya? Bukan. Mau pamit sama anak-anaknya? Bukan. Mau mau cium tangan orang tuanya? Juga bukan. Enggak, itu yang dia ingat. Apa yang dia ingat? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mau ku sedekahkan tuh. Wa akum minas sholihin. Dan dengan sedekah itu jadilah kematianku ini adalah termasuk orang-orang yang soleh. Kematian seperti yang Anda gambarkan tadi, kematian yang mudah, enak, disambut malaikat, wah segala macam. Itu rupanya tipsnya. Itu yang sangat disesalkan orang. Padahal sebelum tidur tadi malam udah kuniatkan besok mau kuantar itu infaknya, mau kuserahkan infaknya besok, tapi ya besok pagi. Ternyata malam itu malam terakhir. Apa enggak getun itu rasanya, ya kan? Getun itu, kalau bahasa Jawa itu getun banget. Nyesel kali. Alah, kok yang nunggu besok lah waktu itu. Kalau tahulah malam itu malaikat maut datang, nggak pakai besok. Gitulah, saking nyesalnya. Sudah pagi itu udah bangun, udah sarapan segala macam, ya kan? Udah telepon ke panitia, udah telepon ke kawan tuh, kan? Ya nanti ya, insya Allah kuantar nanti siang. Qadarullah, pagi baru siap sarapan sama kawan-kawan, jebret sekarat maut ya. Ya niat ya udah ini tulis, ya kan? Allah Ta'ala tuh maha rahmat. Niat itu ditulis memang, tapi kan amal juga belum, baru pahala niat doang, amalnya belum terjadi. Nah, itu salah satu yang sangat disesalkan oleh orang-orang yang menghadapi kematian. Nah, jadi kalau udah ada niatan, segera ditunaikan ya. Amal baik itu ya, walaupun benar ya, sikit, yang penting istiqomah Ustaz. Betul, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada banyak tapi sekali-sekali ya. Ada niat berbuat baik, segerakan, ya kan? Segerakan agar benar-benar terrealisasi.
benar-benar terrealisasi. Walaupun ya apa niat baiknya, misalnya pengen tadi misalnya pengen infak, pengen apa, pengen baca Quran, pengen khatam Quran, qiyamul lail, pengen puasa sunnah. Kalau ada keinginan itu segera, mumpung imannya lagi kuat, karena nanti kita akan berhadapan dengan saat iman kita itu sedang down, sedang lemah, itu pasti ada. Karena begitu memang iman kita, kadang naik, kadang turun. Jadi sementara dia naik, dipacu terus, ya kan? Sementara dia naik, pacu terus. Nanti sementara dia turun, nah ini diusahakan jangan betul-betul melayang, jangan betul-betul hilang, ya kan? Ibaratnya misalnya ketika lagi naik sanggup tuh baca Quran sehari 1 juz, 2 juz gitu kan. Begitu turun jangan betul-betul nggak baca Quran, sehalaman pun jadi, 1 lembar pun jadi, jangan betul-betul ditinggalkan gitu. Sekalinya naik infaknya bisa jutaan keluar, sekalinya turun, nah jangan pula betul-betul ogah nggak mau infak, 1000 goceng pun jadi. Begitu naik sholatnya, jangankan yang wajib, sunnah pun ditata semua. Mau sunnah apa yang nggak dikerjain, semua. Dari mulai sholat sunnah fajar, sholat duha, kemudian juga semua tuh dicarinya tentang sholat sunnah, dihajar semua. Begitu turun jangan betul-betul nggak sholat, minimal yang fardu tepat waktu itu tetap. Jadi begitu, jangan sampai hilang sama sekali. Maka niat berbuat baik itu segera tunaikan. Mudah-mudahan ya, seandainya umur tak panjang, penyesalan itu tidak terasa berat, ya. Penyesalan nggak terasa berat. Jadi minimal sudah terlaksana niat-niat baik itu. Karena memang kita punya cita-cita besar. Misalnya Anda punya niatan pengen haji, Ustadz, ya kan? Ini udah mulai nabung, mudah-mudahan nanti cukup. Nah ini kan pelaksanaan yang jangkanya memang panjang. Ya qadarullah misalnya tabungan baru separuh habis masa, ya sudah. Ya mau bilang apa lagi? Mudah-mudahan kalau antum punya anak-anak yang soleh, haji antum dibadalkan sama anak-anak itu. Alhamdulillah tertunai kan. Tapi minimal itu sudah terlaksana, niatan pengen haji, niatan pengen umroh, niatan pengen ini, itu sudah mulai ditapaki ya, sedikit demi sedikit. Jangan betul-betul pengen haji, nantilah Ustaz kalau udah punya rumah, nantilah kalau udah punya mobil, nantilah kalau udah ini dan itu, ya akhirnya tabungan hajinya itu betul-betul nol, nggak ada niatan orang begini. Di lisannya aja pengen haji, tapi betul-betul nggak ada usaha. Nah itu lainnya. Tapi begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Balik lagi ke tema kita tadi adalah kondisi orang-orang jahiliyah adalah beriman kepada sebagian kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, mengkufuri sebahagian yang lain ya. Dan beriman kufur terhadap satu ayat Allah Ta'ala saja itu sama seperti kufur kepada seluruhnya. Maka tidak ada pilihannya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali beriman kepada Allah Ta'ala, kepada ayat-ayatnya secara utuh, secara menyeluruh. Kita imani semua ya, kita imanin semua. Selama sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih ya, minimal berimanlah kepadanya, minimal berimanlah kepadanya. Jangan mengkufurinya, jangan tolak, walaupun mungkin nggak sesuai dengan pikiran kita gitu kan. Jadi ketika mendengar ini ayat Al-Quran, iya ayat Al-Quran, nah bismillah, ini ayat Al-Quran, ikuti dulu gitu kan. Ya karena mungkin penjelasannya secara konkret belum sampai ke kita, sehingga untuk meyakininya itu agak masih berat. Tapi minimal imani ya, berlindung kepada Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang kufur. Begitu juga hadis Rasulullah SAW. Ini sahih hadisnya, sahih.
Riwayat siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Kok ana masih apa ya? Bismillah, ana beriman gitu. Nah, nanti cari penjelasan yang jelas. Ya, minta kepada Allah Ta'ala bisa menerimanya, mengamalkannya secara utuh. Ya. Karena kita begitu kan. Ya. Karena begitu, ada orang yang menjelaskan tentang isbal misalnya. Bang, isbal itu begini dan begitu, hukumnya haram, diancam oleh Rasulullah SAW. Iya, sahih itu, sahih. Gak pernah pula anda dapat penjelasan kayak begini. Dia tengok ke bawah, oh pakainya isbal gitu kan. Tapi anda belum pernah dengar penjelasan kayak begini. Ya, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Jangan kemudian mengucapkan kalimat, mana ada, bohong aja bro. Mana ada hadis kayak gitu tuh. Apanya itu hadis kok kayak gitu bunyinya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai keluar kata-kata yang seperti itu. Ya. Tengok yang menyampaikan, antum jujur nih. Ini hadis Rasulullah SAW. Sahih. Bismillah ya. Jadi kapan potong celananya apa biar enggak isbal lagi bang? Ya, Bismillah. Insya Allah anak akan laksanakan, gitu kan. Ya, mohon kepada Allah, ya Allah, jika memang ini sahih, ya, beri aku petunjuk, ya, beri aku taufik untuk bisa melaksanakannya. Gitu. Nah, jangan mentang-mentang ini belum pernah dengar, mentang-mentang belum paham, lalu mencampakkan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ini sikap yang salah. Sikap yang salah. Karena memang betul-betul nggak ada keinginan untuk mengimaninya. Jadi pelan-pelan betul dalam menuntut ilmu, dalam belajar ya pelan-pelan. Ada hal-hal yang mungkin Allah Ta'ala mudahkan kita untuk segera memahaminya, tapi mungkin ada hal-hal yang kita mungkin perlu bertahap untuk mengimaninya. Ya, perlu dinasihati. Karena nasihat dari kawan ini nggak masuk, kan itu dari kawan yang ini yang masuk penjelasannya. Ya, karena mungkin orang berbeda-beda dalam menjelaskan kepada kita. Ya, tapi sekali lagi ya, jangan sampai kita kepada level kufur ya, menolak ayat-ayat Allah Ta'ala, menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau sampai ke level itu, waduh, warning ya kan? Anda sudah dalam kondisi bahaya ya. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Syafaat kubra. Baik. Syafaat itu bermacam-macam ya, bertingkat-tingkat. Ada tadi seperti yang sudah Anda jelaskan, ada syafaat dari orang per orang ya, dari Rasulullah SAW, ya, dari saudara-saudara kita seiman, ya, dari anak-anak, dari orang-orang soleh di sekitar kita. Ya. Nah, termasuk diantaranya nanti ada syafaat itu jenisnya namanya syafaat kubro dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Ta'ala berikan syafaat ini besar-besaran. Ya, salah satunya adalah Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk cari orang yang di dalam neraka walaupun imannya itu seperti sebutir debu yang berterbangan. Pernah lihat butir debu yang terbang-terbang tuh? Kecilnya kayak apa itu? Nah, ini sebagian tafsiran dzarrah itu seperti itu. Butiran debu yang berterbangan. Cuma sebesar itu imannya. Seberat itu berapa gram itu? Pernah ada yang coba nimbang? Berapa gram itu butirnya itu? Payah, untuk nempelkan ke timbangan aja payah. Konon lagi bisa ditimbang. Mau timbangan apa coba? Dia terbang terus. Ditempelkan ke timbangan pun payah. Sekalinya nempel banyak gitu kan. Aku mau satu aja. Payah. Itu pun akan mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala. Jadi benar-benar Allah Ta'ala akan memberikan syafaatnya besar-besaran kepada orang yang beriman, ya kan? Itu ya, namanya syafaat kubro. Allah Ta'ala berikan secara menyeluruh. Semua yang beriman, ada iman dalam hatinya itu dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi pertaruhannya itu adalah iman, tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Kalau betul-betul hilang karena perbuatan syirik yang dia lakukan, gak ada lagi harapan, kekal dalam neraka. Tapi kalau masih ada imannya, ya,
walaupun secuil, itu sedikit kali. Kalau itu adalah tauhid yang murni, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelisnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.